salam Sabah Maju Jaya, salam Madani kepada semua yang ada di sini, kepada pelajar-pelajar UMS, kepada kaki tangan PSKS, kepada pekerja-pekerja sukarelawan yang menawarkan khidmat perubatan madani, PKB40, dan semua yang terlibat pada hari ini, medisinar, dan sebagainya. Saya Dr. Izin Kuso juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah memberi tempat yang sungguh selesa ini untuk kita membuat kerja sosial pada hari ini. Saya harap penduduk-penduduk kampung dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat pemeriksaan kesehatan dan juga untuk belajar tentang kesehatan. Saya Dr. Izin, kalau di Tuaran semua orang kenal saya lah, jadi tidak payah kasih kenal. Saya punya klinik sih di Tuaran saja, Permai Poliklinik Tuaran, tapi orang lebih kenal saya melalui TikTok dan Facebook. Siapa yang belum pernah nampak saya di TikTok dan Facebook, bolehlah pergi Google dan search di sana. Banyak ceramah di sana, banyak tips-tips kesehatan di sana. Siapa yang sudah jadi pengikut tegar saya punya TikTok, pasti banyak ilmu kesehatan yang dia tahu. Oke, hari ini kita belajar tentang cancer. Tetapi bila ada sesi soal jawab, boleh tanya juga penyakit-penyakit lain. Tidak semestinya cancer sahaja. Boleh tanya penyakit-penyakit biasa macam gastrik, macam gout, macam tidak pandai mengandung, dan sebagainya. Semua pun boleh ditanya, tidak semestinya cancer. Bahkan pada hari ini saya akan bagi ceramah berkaitan dengan cancer, mungkin sedikit sahaja. Yang lain saya akan coba kaitkan dengan isu-isu lain yang lebih mungkin lebih penting kepada kita selain daripada cancer. Oke? Soalan yang paling pertama saya ingin ajukan kepada kita pada hari ini adalah, apakah pembunuh manusia nomor 1 di Malaysia ini? Apakah pembunuh nomor 1 di Malaysia sekarang ini? Oke, mari saya bagi jawaban dia. Yang nomor 1 adalah sakit jantung dan salur darah. Sakit jantung dan salur darah. Orang bilang kalau orang putih cardiovascular diseases. Jadi bukanlah sebenarnya cancer pembunuh nomor 1. Kenapa saya cakap macam itu? Karena kadang-kadang saya dengar ada dokter juga bagi ceramah, dia bilang cancer adalah pembunuh nomor 1 di Malaysia. Alah, tidak betul bosku. Pembunuh nomor 1 di Malaysia adalah penyakit salur darah dan jantung, cardiovascular diseases. Ini yang termasuklah kau punya darah tinggi, kau punya kencing manis, kau punya kegemukan, kau punya stroke dan sebagainya. Semua ini adalah penyakit yang berkaitan dengan salur darah dan jantung. Jadi hati-hati, jangan terlampau pikir cancer saja, lupa pembunuh nomor 1. Apakah pembunuh nomor 2 di Malaysia? Apakah pembunuh nomor 2 di Malaysia? Yang kedua adalah penyakit berjangkit. Nah, bukan cancer, penyakit berjangkit. Contohnya yang betul-betul kita tahu adalah COVID. COVID itu penyakit berjangkit. Banyak yang mati 2-3 tahun yang lalu, kan? Lepas itu penyakit lain seperti malaria, penyakit paru-paru, penyakit dengue, penyakit jangkitan, semualah di dalam badan, di usus kah, di otak kah, di paru-paru kah, semuanya adalah termasuk dalam pembunuh yang nomor 2 di Malaysia. Pembunuh yang nomor 3 di Malaysia adalah kemalangan. Belum lagi cancer. Yang ketiga adalah kemalangan. Kemalangan ini kemalangan jalan raya, kemalangan di rumah, kemalangan tertinggal anak dalam kereta, kemalangan juga. Semua ini adalah pembunuh-pembunuh yang ketiga banyaknya di Malaysia. Dan yang keempat barulah cancer. Jadi kita kena tahu di mana kedudukan bahayanya cancer ini dalam kesehatan kita seharian.
Yang keempat di Malaysia adalah kanser sebagai pembunuh. Selepas itu, mari kita belajar apakah kanser utama yang membunuh, yang menyakiti, yang menyerang manusia di Malaysia ini. Kalau lelaki, kanser yang nomor 1 adalah, siapa boleh teka? Angkat tangan. Kanser paru-paru. Nah, sebab menigup. Jadi lelaki, kanser nomor 1 di Malaysia adalah kanser paru-paru disebabkan merokok dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengannya. Mungkin juga vape. Tapi vape baru sejak bermula ini budaya vaping, jadi kita belum nampak lagi dia punya kesan. Tunggu dululah 50 tahun dari sekarang mengkali, baru kita boleh tengok balik dia punya kesan. Jadi kalau rokok ini sudah berkurun tahun lamanya, kita boleh tahu, sudah dibuktikan dalam statistik, dalam kajian hospital, memang kanser nomor 1 disebabkan oleh merokok di Malaysia adalah merokok. Dan lelaki, kanser nomor 2 adalah kanser usus dan perut, colorectal cancer, disebabkan pemakanan tidak sehat. Oke, jadi jaga-jaga bila kita makan. Banyak yang menyebabkan masalah kanser dalam pemakanan kita. Baja tiruan, pewarna tiruan, macam-macam tiruan, perasa tiruan, semuanya menyebabkan kanser usus. Menyebabkan kanser usus adalah kanser nomor 2 di kalangan lelaki. Kanser nomor 3 di kalangan lelaki adalah kanser hidung, tekak, telinga, terutama sekali di Sabah, ENT, ataupun kadang-kadang kita panggil juga dia sebagai NPC, nasopharyngeal cancer, nomor 3 di Malaysia dan di Sabah. Disebabkan merokok juga, merokok dan mungkin ada jangkitan kuman lain lah, virus dan sebagainya. Tetapi masih lagi punca utama yang dikenal pasti adalah merokok. Kanser nomor 3 lelaki, kanser hidung, tekak, telinga, ENT ataupun NPC, nasopharyngeal cancer. Itu lelaki. Perempuan, nomor 1 kanser perempuan apa? Angkat tangan. Ini semua orang tahulah sepatutnya. Kanser susu, kanser payudara. Ini paling tinggi kanser di kalangan perempuan. Dan kalau kasih campur kanser lelaki pun masih lagi kanser susu atau kanser payudara yang lebih tinggi. Artinya lelaki, perempuan kasih campur semua, tetap kanser payudara juga paling tinggi di Malaysia. Itu perempuan. Nomor 2, perempuan, kanser yang kedua adalah kanser pangkal rahim. Kanser pangkal rahim ataupun cervical cancer. Jadi perempuan, jaga-jaga kamu. Nomor 1 kamu punya susu, nomor 2 kamu punya pangkal rahim. Yang ketiga adalah perempuan, kanser usus. Sama juga lah, kalau laki tadi nomor 2, perempuan punya nomor 3, kanser usus, disebabkan pemakanan juga. Bagaimanapun sejak kebelakangan ini kanser usus sama kanser cervix, dia berganti-ganti. Tahun ini yang satu nomor 2, tahun depan yang satu lagi nomor 2, berganti-ganti saja. Kanser usus, kanser pangkal rahim, berganti-ganti nomor 2 dan nomor 3. Oke, kita sudah belajar tentang kanser. Serba sedikit. Mari saya kasih tahu apakah puncak-puncak kanser yang paling utama. Sebab kalau kita tahu apa puncak kanser yang paling utama, senanglah kita mau elak, kan? Kalau kita tidak tahu puncak dia, macam mana kita mau elak? Oke, sudah saya katakan tadi, kanser nomor 1 di kalangan lelaki adalah menigup. Jadi puncak nomor 1 yang dikenal pasti di Malaysia, puncak utama kanser adalah merokok. Merokok dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengannya. Jadi kalau kita merokok sangatlah digalakkan, pelan-pelan kasih berhenti, pelan-pelan kasih kurang, sebab dia puncak utama kanser di Malaysia.
Dan malangnya bukan si perokok saja yang kena cancer, satu keluarga dia pun boleh kena cancer yang duduk satu rumah. Itu yang dipanggil sebagai passive smoking effect, kesan merokok yang pasif, ataupun dia terhidup-hidup saja itu asap, bukan dia yang merokok. Dia terhidup-hidup saja itu tar, itu nikotin, bukan dia yang merokok, tapi dia pun boleh kena cancer. Malangnya semakin lama ini semakin ketara ramai kanak-kanak kena cancer disebabkan oleh faktor merokok juga oleh seseorang di dalam rumah. Walaupun dia merokok di luar rumah, tapi malangnya ini nikotin, dia melekat di baju. Jadi bila dia masuk rumah, dia sudah berhenti merokok, nikotin itu masih melekat di baju. Jadi dia pergi dukung baby dia dukung dekat-dekat dia punya baju, dia punya dada, kanyang nikotin dia punya baby. Baby dia bernapas, tarik napas, semua nikotin saja masuk dalam hidung baby. Nanti baby sudah remaja tahun, umur dia remaja, keluar sudah macam-macam cancer. Karena dari baby lagi dia terdedah kepada nikotin. So itu puncak nomor 1, rokok. Puncak nomor 2 adalah, sudah saya cakap juga tadi, makanan kita. Oleh karena itulah cancer usus nomor 2 lelaki, kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang nomor 3 perempuan. Karena makanan kita yang tidak sehat. Makanan kita sekarang ini semua dari kadai, dari bataras, dari speedmart, semuanya diawet, masuk botol, masuk tin, masuk paket. Sayur yang dari kundasang pun ada bajak, ada racun serangga, ada racun rumput, ada bajak tiruan. Semuanya bahan kimia yang boleh menyebabkan cancer. Lepas itu banyak gula di dalam makanan kita. Gula ini menyebabkan subur cancer. Dia bukan penyebab cancer, tapi gula ini menyebabkan bertambah suburnya cancer. Jadi tidak heranlah cancer nomor 2, nomor 3 di Malaysia adalah cancer usus karena makanan kita yang tidak sehat. Oke. Yang ketiga, punca utama cancer adalah jangkitan virus, jangkitan kuman. Itu sebabnya cervical cancer ataupun cancer pangkal rahim nomor 2 atau nomor 3 di kalangan perempuan karena jangkitan virus, jangkitan kuman lah. Kalau kasih bahasa, semua pun kuman. Virus ini yang paling terkenal adalah virus HPV 16 dan 18. Ini yang bila kita kena jangkit, perempuan dan lelaki boleh kena jangkit, tapi malangnya perempuan saja yang ada rahim, lelaki tiada rahim. Jadi perempuan akan kena kanser pangkal rahim. Berita baiknya sekarang ini perempuan sudah ada jarum vaksin untuk virus. Perempuan boleh minta vaksin untuk virus HPV 16 dan 18 supaya yang perempuannya tidak kena jangkit virus HPV 16-18. Jadi semua perempuan sangat digalakkan untuk mendapatkan vaksin HPV 16-18 ini di klinik-klinik swasta. Karena klinik kerajaan belum ada lagi. Perubatan madani PKB40 belum lagi dia kasih subsidi. Jadi semua sila pergi ke klinik swasta yang terdekat. Klinik medisinar ada dokter dia sini, pergi tanya berapa harga. Berapa harga dia jual dia punya vaksin HPV, mungkin Severix atau Gardasil. Dia boleh kasih tahu kamu. Ini mau jarum 3 kali. Hari ini, bulan kedua, dan bulan ke-6. Untuk jarum mencegah jangkitan HPV supaya risiko kanser pangkal rahim itu berkurang. Setiap kali ceramah saya akan tanya, siapa di sini sudah jarum vaksin HPV? Perempuan lah, lelaki memang tidak jarum. Angkat tangan. Siapa? Siapa sudah jarum
vaksin HPV? Angkat tangan. Tiada. Nah, kenapa tiada? Karena tidak tahu mungkin. Tidak tahu. Tuh giling-giling kepala semua. Itu pentingnya dengar ceramah. Kalau kamu jumpa dokter di klinik, mana ada masa dia mau kasih tahu. Dia mau kasih habis saja pesakit dia cepat-cepat. Katanya lah dokter medisinar sini. Kalau boleh dia mau kasih habis saja tengok kamu cepat-cepat. Mana ada masa dia mau kasih tahu pasal vaksin HPV. Jadi itu pentingnya dengar ceramah. Karena dokter ada masa mau kasih tahu. Jadi semua perempuan digalakkan, silalah datang untuk berjarum vaksin virus HPV 18-16 karena inilah satu-satunya kanser yang boleh dicegah atau boleh dikurangkan risikonya melalui vaksin. Tiada kanser lain. Lelaki pun tiada kanser yang boleh dicegah dengan vaksin. Di perempuan ini untung. Oke. Itu puncak kanser yang ketiga banyaknya. Puncak-puncak lain yang seterusnya yang tidak kurang juga pentingnya adalah cahaya matahari ultraviolet, cahaya matahari ultra ungu. Kita ini negara tropika, bagus sedikit, ada perlindungan, tapi kalau di negara barat memang sangat tinggi kanser kulit dia karena diorang suka berjemur dan diorang punya negara matahari dia walaupun sejuk negara dia, matahari dia terus sampai tiada ataupun kurang dia punya penapis ultraviolet. Oke, jadi matahari jangan ambil rendah, jangan pandang rendah. Kalau kamu berjemur sampai berjam-jam, kamu punya kulit boleh mengalami perubahan, boleh jadi kanser kulit, dan malangnya kanser itu akan merebak ke tempat lain, masuk ke hati, masuk ke otak, masuk ke paru-paru, lalu baru dia bermaharajalela. Nanti kita tengok, oh kanser paru-paru. Sekali dokter siasat betul-betul, rupanya kanser kulit merebak pergi ke paru-paru atau usus. Oke? Matahari dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang sangatlah bahaya. Kalau boleh jangan berjemur secara terus. Mesti pakai baju panjang tangan, pakai topi, pakai sunblock, sunscreen, ataupun paling bagus, janganlah pergi berjemur kalau tidak perlu. Yang petani-petani, diorang tahu sudah. Yang pekerja buruh, diorang tahu sudah. Diorang pakai baju panjang, seluar panjang, spek hitam, tutup muka macam ninja, diorang tahu sudah. Tapi yang kita lenggang-lenggang, pergi berjogging gunung tengah hari, itu yang bahaya. Kita tidak tahu bahwa bila kita sunburn, terbakar kulit, sudah ada risiko kanser. Jadi pastikan jangan terlalu terdedah kepada matahari. Matahari yang baru terbit atau yang mau terbenam sudah, itu pula bagus. Dia membuat vitamin D. Vitamin D ini pula boleh melawan kanser. Jadi tadi saya bilang jangan berjemur dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang. Sekarang ini saya bilang yang matahari baru terbit, kamu pergilah berjemur. Berjemur lebih kurang setengah jam macam itu, 15 menit setengah jam, dia buat vitamin D. Dan vitamin D ini sangat bagus untuk melawan kanser. Tuhan pandai juga, Bang. Dia bilang ini matahari bikin kanser. Tapi saya akan buat yang pagi-pagi punya matahari, mau kasih sembuh kanser, dia bilang. Jadi kalau kamu mau khasiat matahari itu, pergilah pagi-pagi berjemur, janganlah sampai telanjang semua. Kurang-kurangnya di belakang, di muka, tangan, kaki, seluar pindik, berjemur lebih kurang 15 menit, yang baru matahari terbit. Lebih kurang 6.30, pukul 7 pagi, 7.30, macam itu. Sangat bagus. Atau matahari yang mau terbenam sudah, lebih kurang pukul 5, 5.30, 6.30 petang. Sangat bagus untuk membina vitamin D, dan vitamin D sangat bagus untuk melawan kanser. Oke. Yang seterusnya, yang kelima, puncak utama kanser, bukan puncak berterusan, bukan direct, tetapi indirect ataupun secara tidak langsung adalah tekanan, stres. Stres menyebabkan daya tahan badan kita jatuh,
lalu cancer pun akan tumbuh. Jadi dia punya message di sana, jangan terlampau stres. Jangan terlampau tertekan, jangan terlampau sibuk buat ini, buat itu, cari duit, kejar pangkat, kejar politik, mau menang saja, tapi terlampau stres, keadaan badan, daya tahan badan jatuh, kuman bermaharajalela, cancer bermaharajalela, menyebabkan kenalah cancer kalau sudah terlampau stres. Banyak lagi puncak cancer lain, tapi cukuplah itu 5 yang saya bagi tahu. Oke? Merokok nomor 1, nomor 2 makanan, nomor 3 jangkitan kuman virus, nomor 4 cahaya matahari, dan nomor 5 tekanan stres. Oke. Yang seterusnya saya mau kasih tahu. Apakah tanda-tanda cancer? Apakah tanda-tanda cancer secara am, bukan spesifik, yang am? Apakah tanda-tanda cancer yang am? Ada banyak tanda, tapi ada satu saja yang sangat penting, yang sepatutnya semua orang tahu. Semua orang tahu ini tanda-tanda cancer. Apakah itu? Satu sahaja, yaitu ada penyakit yang tidak pandai sembuh. Ingat itu, dia punya kunci ayat. Ada penyakit yang tidak pandai sembuh. Kau sudah berusaha makan obat, sudah jumpa dokter, dokter sudah buat itu ini, tidak juga pandai sembuh. Kau sudah ikut pantang, sudah ikut nasihat dokter, tidak juga mau sembuh. 6 bulan ke atas sudah. Pikir pasal cancer. Jangan lagi kau berhabis minta obat itu sakit, pikir terus pasal cancer. Contoh, gastrik. Saya suka ambil contoh gastrik karena ramai orang kena gastrik. Hampir setengah pesakit yang jumpa saya, gastrik saja. Sudah berhabis saya ajar dalam TikTok pun, gastrik juga yang datang. Alah, ini bukan tidak tahu, ini tidak mau ikut nasihat sebenarnya. Oke, alright. Contohnya gastrik. Kalau gastrik, kau balik gastrik. 1 tahun sudah gastrik saja, makan obat, besok gastrik lagi. Sudah ikut pantang, dokter kasih tahu gastrik juga. Jangan lagi bilang gastrik. Mungkin cancer sudah. Jadi kasih tahu dokter. Bertahun-tahun sudah gastrik saya ini dokter, tolong cek, mana tahu cancer sudah, bilang. Kalau kau baru jumpa saya, kau bilang saya ada gastrik kemarin, saya tidak akan pikir pasal cancer. Tapi kalau kau kasih tahu saya, kau bilang 5 tahun sudah ini gastrik saya ini, lain sudah cerita saya itu. Saya mau tanya kau sudah dengan lebih lanjut, mana tahu cancer sudah. Apa cancer yang selalunya meniru sakit gastrik? Cancer yang paling bahaya yang meniru sakit gastrik adalah cancer pankreas. Kalau kena cancer pankreas, maaf bosku, tiada harapan. Kalau sudah kena confirm cancer pankreas, dokter bilang 6 bulan lah, tiada apa sudah kita boleh buat. Cancer lain yang boleh meniru gastrik adalah cancer perut, cancer pundi hempedu, cancer usus. Semua yang di sekitar ulu hati sanalah. Sakit dia macam gastrik, mau muntah lah apa semua macam gastrik, tapi bukan gastrik. Malangnya orang cakap gastrik juga. Dia pergi jumpa dokter gastrik. Obat, dokter kasih obat tidak sembuh. Dia pergi jumpa lagi dokter sebelah, dia bilang dia gastrik. Minta obat paling kuat, dokter bagi obat paling kuat, tidak juga sembuh. Dia pergi lagi dokter tempat lain. Setiap dokter ini dia berpikir baru 2-3 hari ini gastrik, kasih obat. Dokter baru dia jumpa, dokter baru ini pun pikir baru 2-3 hari ini sakit, dia kasih obat. Tapi kalau dia kasih tahu itu dokter, dia bilang 6 bulan sudah ini gastrik saya ini, bilang, dokter pun takjub. 6 bulan sudah kau gastrik, dia bilang. Sudah makan obat, sudah ikut pantang, tidak juga sembuh. Dokter bilang, bagus kita scan kau punya paru. Sekali di scan-nya nampak cancer.
Saya sendiri pun ada case di sini, di Tuaran Tamparuli ini sendiri, balik-balik kena gastrik. Saya atur scan, dia balik dengan kabar yang tidak bagus. Apa boleh buatlah. Nah, sekurang-kurangnya saya pertama kali dia jumpa saya, sudah saya hantar pergi scan. Karena dia bilang sudah bertahun-tahun begini cerita. Oke? So, itu tanda cancer yang mesti kita tahu, perlu diketahui oleh semua orang. Kalau ada penyakit yang tidak pandai sembuh, walau sudah berobat, walau sudah ikut pantang, walau sudah periksa darah sini sana, tidak pandai sembuh. Sakit kepala tidak pandai sembuh, cerit-berit tidak pandai sembuh, kudis di kulit tidak pandai sembuh, bangkak di susu tidak pandai sembuh, bisul di susu tidak pandai sembuh. Mungkin kanker susu sudah. Ada juga case saya jumpa tempat kita ini. Dia kasih tengok, dia bilang bisul di susu. Sudah berhabis makan antibiotik. Lain yang dia beli sendiri farmasi, lain yang dokter bagi, tidak pandai sembuh, dia punya bisul susu. Saya jumpa, terus saya hantar. Mau buat biopsi sudah. Mau ambil contoh daging, mau tengok apa. Kali keluar keputusan, memang kanker susu. Dia terima kasih sama saya lah karena kesan. Tapi malangnya kalau dikesan lebih awal lagi bagus. Sebelum jadi bisul. Sudah jadi bisul itu selalunya tahap 4 sudah. Dia punya cancer. Oke? So itu message dia. Ada penyakit tidak pandai sembuh, pikir pasal cancer. Apalagi kalau kau makin lama makin kurus, tiada selera makan. Ada penyakit tidak pandai sembuh, makin lama makin kurus, makin lama tidak selera makan, pikir pasal cancer. Ada juga pesakit saya baru-baru lagi awal tahun. Dia bilang dia puasa, dia nampak saya punya TikTok lah. Dalam TikTok saya selalu suruh kasih puasa ini orang mau berpuasa untuk kasih sembuh penyakit. Dia kasih tahu saya, dia bilang dia berpuasa untuk melawan penyakit dia. Tapi makin lama dia puasa, makin dia rasa lemah, pandai sesak napas. Saya pun heran. Orang yang puasa ini dia sebetulnya makin lama makin sehat. Bukannya dia makin lama makin sesak napas dan makin lemah. Saya bilang something wrong ini bosku. Lepas saya tanya, rupanya bukan dia puasa. Rupanya dia tiada selera makan. Jadi dia tidak mau makan, jadi dia bilang itu dia puasa. Itu silap. Kita yang puasa ini kita mau lawan selera makan. Baru dipanggil puasa. Kalau tiada selera makan itu bukan puasa, itu something wrong. Oke? Jadi malamnya selepas saya cek dan sebagainya, dia ada kanker hati. So case-case macam ini kita kena pikir. Pandai-pandailah pilih dokter yang campin. Mau analisa kau punya kesehatan. Oke? So itu pun tanda utama penyakit kanker. Penyakit tidak pandai sembuh. Selalunya lebih daripada 6 bulan lah. Apalagi kalau makin lama makin kurus. Apalagi kalau tiada selera makan. Oke. Message seterusnya. Apa yang kita mau buat kalau sudah kena kanker? Ramai kenalan-kenalan kita kena kanker. Saudara-saudara saya sendiri pun ada kanker. Kawan-kawan kita yang di sini yang aktif dalam persatuan kanker pun ada kanker. Jadi apa yang perlu kita buat jika kita ada kanker? Ini nasihat saya. Yang pertama sekali, mesti ambil rawatan dari hospital. Jangan kau berhabis berobat kampung. Setakat yang saya tahu, pengalaman saya jadi dokter, umur saya sudah 50 tahun, belum ada yang hidup ataupun sembuh karena ambil obat kampung melawan kanker. Ada yang sembuh sudah dokter, dia bilang. Padahal bukan kanker. Dia saja pandai-pandai cakap dia ada kanker, pergi berobat dia sembuh. Bukan kanker pun, baru jangkitan kuman. Kalau yang sudah confirm dokter bilang ada kanker, dia pergi berobat sama tradisional, belum ada lagi saya nampak yang sembuh. Tapi yang berobat hospital, ramai sudah yang sembuh. Tidak semua lah, tapi memang ramai. Mungkin kalau 100 orang berobat di hospital, mungkin sekitar 30
orang akan sembuh. Memang lebih ramai lagi yang tidak sembuh, tapi kalau banding yang pergi berobat tradisional, belum ada lagi saya tahu yang sembuh, kosong. Oke, so pertama kalau kena cancer, ikut rawatan hospital. Kalau dia bilang bedah, bedah. Kalau dia bilang kemoterapi, kemoterapi. Radioterapi, radioterapi. Makan obat. Oke. Selepas itu baru kamu usahakan dengan ubah cara hidup. Apakah ubah cara hidup yang paling penting? Yang paling penting adalah tidak boleh sudah makan gula. Cancer ini dia subur karena gula. Jadi yang sudah kena cancer memang gula no. Tidak kiralah gula apa, gula pasir kah, gula dalam susu kah, gula dalam roti, biskut kah, gula dalam minuman yang kau, teh boba, mocha, teh, kopi o, americano, dan sebagainya. Tidak boleh sudah. Untuk yang ada cancer. Zero sugar kita bilang, kosong gula. Oke? Dan perlu saya tekankan di sini, kadang-kadang pihak hospital, pihak kami, dokter dan Kementerian Kesehatan pun kadang-kadang kita bagi kamu susu untuk mau kasih sihat orang yang ada cancer. Tapi nasihat saya, kalau kamu masih tagap macam saya, masih jalan-jalan ketawa-ketawa ada cancer, elakkan susu juga. Oke? Sebab susu ada gula. Macam manapun itu susu ada gula pasir. Sama ada banyak atau kurang sajalah susu dia. Tapi dia tetap ada gula. Kecuali kau sendiri parah itu lembu, kau minum terus, itu mungkin tiada gula lah. Tapi kalau sudah dalam tin lah, dalam paket lah, kompom ada gula. Banyak atau kurang saja gula dia. Dan asal ada gula, ketawa itu cancer. Bila kita makan gula, cancer duluan makan, baru badan kita yang lain akan makan. Itu gula. So, elakkan gula. Yang ada cancer. Yang tiada cancer boleh minum, tiada hal. Nah, terabang sudah susu. Susu. Oke. Yang ada cancer sepatutnya tidak boleh sudah minum bergula lah. Oke. Termasuklah susu. Sebab susu kompom ada gula. Tetapi kalau pesakit cancer yang sudah ampai-ampai, tidak boleh makan sudah. Cara dia mau hidup tinggal cucuk lubang hidung, cucuk mulut untuk minum cecair, terpaksa bagi susu lah kan. Takkan kamu kasih masuk nasi di sana, sayur dan sebagainya. Tiada cara lain. Jadi yang dalam case ini kita bagi susu bukan dengan harapan untuk mau kasih sembuh dia. Dia memang tiada sudah harapan mau sembuh. Kita mau bagi susu untuk kelangsungan hidup dia supaya dia boleh hidup dengan selesa untuk beberapa ketika lagi. Itu tujuan susu di situ. Tapi kalau kau masih sehat, masih oke, sudah kena diagnose ada cancer, masih jalan-jalan, duduk-duduk, ketawa-ketawa, makan minum, kalau boleh elakkan segala jenis bentuk gula. Itu yang kedua, kalau kita sudah kena cancer. Yang ketiga adalah elakkan stres, elakkan tekanan. Jadi kalau kita ini jenis kerja yang sibuk, YB, datu-datu, ataupun pekerja-pekerja macam kami ini kerja tinggal orang sakit, doktor, kalau kena cancer, memang sangatlah bagusnya kalau kita retire teruslah. Duduk di kampung atas bukit, tengok matahari terbit, turun, terbit, sunset tiap hari, relax saja, dengar lagu, tengok TikTok, tapi jangan tengok berita lah. Kalau tengok berita, lagi tambah stres. Tengok lagu-lagu, pergi sembahyang, pergi gereja, pergi masjid, surau, hilangkan semua stres. Kadang-kadang, bukan lagi kadang-kadang, selalunya kita akan hidup lebih lama daripada orang yang tiada cancer. Sebab badan kita akan lebih kuat melawan cancer jika tiada stres, tiada tekanan. Tapi mesti ikut dulu yang dua tadilah. Mesti rawat dulu, hilangkan gula, baru hilangkan stres. Selagi kita sibuk macam-macam, banyak tekanan perasaan, begaduh laki bini saja, begaduh anak beranak sejak raja, ada cancer lagi, kompom, susah mau dirawat.
Itu sebabnya ada orang yang sudah sembuh kanker, tiba-tiba 2-3 tahun kanker lagi datang balik. Padahal sudah jaga makan, sudah jaga ini, sudah rawatan sebagainya. Tapi rupanya kerja dia tak lampau sibuk, tak lampau teruk, tidur pun tidak cukup banyak dipikir. Pasti gagal melawan kanker. Seterusnya, yang keempat, mesti ada juga exercise, riadah. Karena exercise ini sendiri meningkatkan daya tahan badan melawan kanker. Jadi pergi juga exercise, tidak payah exercise berat, tidak payah maraton, tidak payah basikal, hiking, naik gunung Kinabalu, tidak payah. Cukuplah kamu jalan kaki saja pusing-pusing di rumah atau di taman peranginan setengah jam tiap hari. Jalan saja, tapi tiap hari. Bukan 1 kali 1 bulan saja. Tiap hari jalan setengah jam. Cukup. Kamu akan dapat melawan kanker dengan jauh lebih bagus berbanding dengan duduk-duduk di rumah tak lampau rileks, tengok TV atau tidur-tidur di rumah minum susu. Tidak boleh. So itu 4 yang paling utama mau kena buat kalau kita sudah kena kanker. Ikut rawatan dari hospital. Elakkan gula, jauhkan stres. Kalau orang putih bilang handle your stress. Dan yang keempat, mesti ada juga riadah. Yang kelima ini sudah saya sentuh tadilah, pemakanan itu. Artinya semua makanan kita mau kena ubahlah. Semua yang ada pewarna tiruan lah, pengawet tiruan lah, yang baja-baja lah, semua mau kena elak. Kalau boleh yang kita makan, minum itu semua organik saja. Sayur tanam sendiri, padi tanam sendiri, ayam piara sendiri. Kalau bolehlah. Mana-mana yang boleh, buat. Jangan sengaja cari penyakit lah. Contohnya ada banyak pucuk ubi, pucuk kayu ubi di belakang rumah bikin sayur, tapi kau berhabis beli sayur dari Kundasang. Itu memang tidak membantu lah.